Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu petani yang hebat, pernah tidak merasa sudah semprot obat mahal, dosis sudah benar, merek juga bagus, tapi hasilnya tetap tidak ada perubahan? Hama masih hidup, daun padi malah menguning. Bahkan ada yang seperti terbakar setelah disemprot. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami ini, kemungkinan besar masalahnya bukan pada obatnya, melainkan pada waktu penyemprotan yang salah. Ya, jam semprot yang keliru bisa membuat padi rusak tanpa disadari. Di video ini kita akan bahas secara lengkap supaya Bapak Ibu tidak lagi rugi biaya dan hasil panen tetap maksimal. Banyak sekali petani yang menentukan waktu penyemprotan berdasarkan waktu luangnya, bukan berdasarkan kondisi tanamannya. Contohnya, ada yang menyemprot saat siang hari karena baru pulang dari kerja. Ada juga yang menyemprot saat matahari sedang terik-teriknya supaya cepat selesai, atau bahkan menyemprot ketika mendung tanpa melihat kemungkinan akan turun hujan. Padahal, tanaman padi itu adalah makhluk hidup yang punya kondisi fisiologis tertentu. Di daun padi itu ada pori-pori yang sangat kecil, namanya stomata. Nah, pori-pori inilah yang membuka dan menutup tergantung pada suhu dan kelembapan di sekitarnya. Kalau waktu semprotnya salah, obat yang kita semprotkan tidak akan bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Akibatnya apa? Obat yang harganya mahal jadi terasa seperti air biasa saja. Tidak ada efeknya sama sekali. Kesalahan terbesar dan paling sering dilakukan adalah menyemprot di antara jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Pada jam-jam ini, suhu daun padi itu sangat panas. Air semprotan yang menempel di daun akan cepat sekali menguap. Ketika airnya menguap, konsentrasi bahan kimia dari pestisida justru meningkat drastis di permukaan daun. Inilah yang sering menyebabkan daun padi terlihat gosong atau seperti terbakar. Banyak petani mengira ini gejala penyakit, padahal sebenarnya itu adalah keracunan akibat penyemprotan. Selain itu, saat suhu sangat tinggi, stomata atau pori-pori daun akan otomatis menutup rapat. Ini adalah mekanisme pertahanan tanaman untuk mengurangi penguapan dan kehilangan air. Artinya apa? Obat yang kita semprotkan tidak bisa masuk ke dalam tanaman. Jadi, bukan obatnya yang tidak manjur, tapi tanamannya sendiri yang menolak untuk menyerapnya. Waktu terbaik untuk menyemprot itu justru di pagi hari antara jam 6 sampai jam 9. Atau di sore hari setelah jam setengah 5. Pada waktu-waktu ini, suhu lebih sejuk dan daun lebih siap menerima nutrisi maupun pestisida. Kesalahan berikutnya adalah tetap nekat menyemprot ketika langit sudah mendung pekat. Bapak Ibu sering berpikir, mumpung sudah bawa tangki, sekalian saja diselesaikan. Padahal, pestisida itu butuh waktu untuk menempel dan meresap ke dalam jaringan tanaman. Jika hujan turun kurang dari 2 jam setelah penyemprotan, obat yang sudah disemprotkan akan tercuci bersih oleh air hujan. Dosis yang diterima tanaman menjadi sangat kecil dan tidak efektif. Ini sangat berbahaya, karena hama yang terkena dosis rendah tidak akan mati, tetapi justru belajar untuk bertahan hidup. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan resistensi atau kebal terhadap obat. Jadi, pastikan minimal ada jeda 2-3 jam setelah penyemprotan sebelum hujan turun. Belakangan ini, sebagian petani mulai memilih menyemprot pada malam hari. Alasannya, suhu lebih dingin dan tidak ada terik matahari. Memang betul suhunya lebih bersahabat. Tetapi menyemprot malam hari tidak selalu lebih baik. Pada malam hari, biasanya daun padi akan dipenuhi oleh embun. Embun yang banyak ini akan membuat larutan pestisida yang kita semprotkan menjadi terlalu encer. Akibatnya,
konsentrasi obat menurun, dan penyerapannya menjadi sangat rendah. Selain itu, kelembapan yang tinggi di malam hari justru bisa memicu pertumbuhan jamur patogen. Jadi, menyemprot malam hari hanya dianjurkan untuk kondisi yang sangat spesifik, misalnya untuk mengendalikan hama yang memang aktifnya di malam hari. Untuk penggunaan umum, pagi dan sore hari tetap menjadi pilihan yang paling aman dan efektif. Kesalahan lain yang sering tidak kita sadari adalah menyemprot saat angin bertiup kencang. Coba perhatikan. Kabut semprotan terlihat seperti kabur dan terbawa angin, menjauh dari target. Artinya, sebagian besar obat yang kita semprotkan tidak mengenai tanaman padi sama sekali. Akibatnya jelas, penyemprotan jadi tidak merata. Ada area sawah yang tidak terlindungi sama sekali, padahal kita sudah keluar biaya untuk membeli obat. Untuk mendapatkan hasil yang merata, idealnya penyemprotan dilakukan saat angin tenang. Biasanya kondisi angin yang paling tenang itu ada di pagi hari, sebelum matahari mulai meninggi. Selain jam, fase pertumbuhan padi juga sangat menentukan keberhasilan penyemprotan. Misalnya pada fase vegetatif, di mana tanaman sedang fokus pada pertumbuhan daun dan anakan. Jika terlalu sering disemprot dengan bahan kimia yang keras, tanaman bisa stres dan pertumbuhannya terhambat. Sedangkan pada fase bunting dan pembentukan malai, tanaman padi berada dalam kondisi yang sangat sensitif. Kesalahan penyemprotan pada fase ini bisa berakibat fatal, seperti menyebabkan malai hampa, pengisian bulir tidak sempurna, dan pada akhirnya hasil panen menurun drastis. Jadi keputusan untuk menyemprot bukan hanya soal ada hama atau tidak, tetapi kita juga harus melihat umur dan kondisi tanaman. Nah, Bapak Ibu perlu mengenali tanda-tanda padi yang rusak karena salah waktu semprot. Coba perhatikan, apakah daun padi menguning sehari setelah disemprot? Apakah ujung-ujung daunnya kering seperti terbakar? Atau tanaman terlihat berhenti tumbuh untuk sementara waktu? Dan yang paling jelas, tidak ada perubahan sama sekali pada serangan hama meskipun sudah ganti obat berkali-kali. Jika tanda-tanda ini muncul di sawah Bapak Ibu, coba evaluasi jam penyemprotannya terlebih dahulu sebelum menyalahkan obatnya. Ingat Bapak Ibu, petani yang berhasil itu bukan yang paling sering menyemprot, tetapi yang paling tepat dalam menentukan waktunya. Obat yang tepat ditambah dengan waktu aplikasi yang tepat, itulah kunci utama padi sehat dan hasil panen yang meningkat. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di sawah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus channel ini untuk tips pertanian lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.